wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dilanjutkan acara pemaparan prioritas kegiatan pembangunan tahun 2023 dan juga usulan ke tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Sekdes. Kepadanya kami persilakan. Dengan dua minggu Pak tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Kepada Bapak Kepala Desa yang saya hormati beserta perangkatnya, kepada Bapak Camat atau yang mewakili beserta perangkatnya, dan juga kepada Bapak Kapolsek beserta perangkatnya, Bapak dan Ramil beserta anggotanya, serta pada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Pertama kali kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, rahmatan serta memberikan kesehatan, dan pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mengikuti acara Musrenbang Jazz untuk penyusunan RKP Desa tahun 2023 dan RKPD atau rencana kegiatan pemerintah daerah tahun 2024. Rencana kegiatan apa ya? Rencana kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 30 September tahun 2022. Saya akan membacakan skala prioritas pembangunan infrastruktur dari dana desa tahun 2023. Yang pertama adalah pengecoran jalan utama Kadus 4 sampai Balai Desa yang direncanakan sekitar panjangnya 400 meter, lebarnya 4,5 meter, dan tingginya atau tebalnya 20 cm. Jadi volumenya sekitar 360 meter kubik. Yang akan menelan anggaran rencana adalah 432 juta, yaitu yang dimulai dari depannya Bu Cumi ya, sampai direncanakan sampai Balai Desa Sumulor. Kemudian yang kedua, peninggian jalan di Kadus 6, yaitu yang jalan yang sebelah barat ya, bukan yang sebelah timur tapi yang sebelah barat ini, yang lurus dari Balai Desa ke kiri, perempatan ke utara sampai mentok ke pertigaan depan resmilnya Pak Citro. Kurang lebih di sini anggarannya sekitar 216 juta, yaitu sekitar 200 meter panjang, kemudian lebarnya 4,5 dan tingginya sekitar 20 cm. Jadi volumenya 180 meter kubik. Yang ketiga, pemberukan jalan usaha tani depan resmilnya Pak Citro ke sampai lornya masjid ya, Masjid Darus Ada di sekitar itu, dengan panjang sekitar 150 meter, lebarnya 3 meter, dan tingginya kurang lebih tebalnya 20 cm. Jadi volumenya 90 meter kubik. Anggarannya 108 juta. Ini lokasinya dari depan Pak Sumar sampai lor Masjid Darus Ada. Kemudian untuk prioritas kegiatan pembangunan tahun 2024 yang akan kita usulkan melalui organisasi perangkat daerah, ini ada 3, yaitu yang pertama, kemarin 2 teman tadi ada 2 ya, benar ya, tadi yang satu dihapus ya, enggak diusulkan. Yang pertama adalah Jalan Poros Sumulor sampai Kalijambe. Ini yang sudah dilaksanakan kemarin sekitar 280 meter ya, itu Makadam, dan juga rencananya akan ada pengaspalan, yaitu di Sumber Dalam itu ya, sekitar Sumber Dalam ke selatan itu sampai musola, sampai musola Al-Amin apa ya? Umu Aziza Ihsan. Nah, belakangnya Pak Tangi sekitar itu. RT 2 RW 7 lokasi. Itu sekitar volumenya
berapa nih? Ya 5 meter kali 2200 meter panjang, lebarnya 5 meter ya, kurang lebihnya. Nah, volumenya total 2200 meter kubik, anggarannya sekitar 16 miliar 200 juta 16 miliar 200 juta dari Sumoblo sampai Kalijabi. Iya. Nanti kalau misalkan cukup lagi, misalkan bisa sampai Tegal Suro ya, sampai tembus ke Tegal Suro. Mudah-mudahan bisa terlaksana, karena itu merupakan akses yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat daerah sekitar. Daripada kita mau ke Jambi putar dulu ke sana, putar dulu ya, itu terlalu jauh. Sehingga kita dari dulu ya itu memang mengusulkan daerah situ bisa menjadi akses untuk warga daerah Sumbar. Iya. Kemudian yang kedua adalah pengusulan pembuatan gedung pos binaan terpadu. Ini 1 unit sekitar menelan biaya sekitar 200 juta, yaitu rencana di sebelah barat balai desa. Ini hanya 2 ya, 2 usulan, tapi kalau 2 dilaksana semua ya alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin. Demikianlah paparan yang setelah kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan baik ya, oleh pemerintah daerah Sumoblo maupun oleh pemerintah daerah, bisa mengalokasikan anggaran untuk jalan poros dan juga gedung pos bindu. Demikian dari saya, apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya akan menambahkan, saya selaku FKD Forum Kesehatan Desa, kemarin pada tanggal 27 dan tanggal 29 telah melaksanakan pra MMD dan juga MMD Musyawarah Masyarakat Desa, khususnya menyoroti masalah kesehatan di Desa Sumoblo beserta para tokoh masyarakat dan juga kader dan lain sebagainya. Di sini kami sampaikan sedikit hasil MMD kemarin, yaitu yang pertama menyoroti masalah kegiatan dari para posyandu kader, yaitu alhamdulillah Desa Sumoblo untuk kegiatan posyandu balita itu mencapai hampir 100%. Berarti balita-balita kita ada penimbangan, penambahan gizi dan lain sebagainya berjalan dengan cukup baik. Yang kedua ada posyandu remaja. Nah ini belum mencapai target, masih di bawah 20%. Remaja-remaja kita kalau ada pembinaan, ada kegiatan remaja ini belum semuanya bisa hadir. Nah kemarin diketahui kendalanya yang pertama masih hanya ada 1 pos. Kalau balita kan 6 kadus, ada posnya masing-masing. Nah ini masih 1 kadus, ya mungkin masih 1 pos. Kendalanya ya mungkin pendanaan ya Bu Lurah ya. Nah nanti kalau ada dana dari desa mungkin dibuat tambahan pos, kemudian ditambahkan kegiatan sing kira-kira bocah nom-nom ki padha seneng ngaten nggih, padha kiyeng sehingga dapat mendatangi pos dari remaja. Yang ketiga posyandu lansia sing termasuk wis sepuh-sepuh ini juga masih di bawah standar sekitar 40%, belum mencapai target. Nah itu nanti Bapak Ibu sekalian kangge memberikan sosialisasi sing gadah orang tua simba Bapak Ibu sing sepuh, nanti kalau kadusnya memberitakan ada posyandu lansia, monggo ada penimbangan, ada pengecekan kesehatan, dan kemarin dari puskesmas siap memberikan obat ya. Kalau ada Bapak Ibu sekalian sing nopo batuk, nopo mriyang insya Allah dicek, mangke diberikan obat. Itu dari kemarin dari puskesmas Ragi 2 siap. Nah, kemudian disoroti lagi permasalahan kesehatan di Desa Sumoblo. Insya Allah tadi disampaikan oleh Pak Lurah, tahun depan semua warga Desa Sumoblo
termasuk ODG, berarti bebas pembuangan limbah di sungai-sungai, berarti sudah punya WC semua, jambanisasi, insya Allah semua Sumberlor sudah terpenuhi. Nanti dari puskesmas memberikan bantuan, yaitu wujudnya nanti suatu bentuk TPS, tempat pembuangan sampah, berarti desa menyediakan tempat dan lain sebagainya untuk pengelolaan. Tapi ojo moro-moro jaluk bantuan di ke puskesmas bentuk TPS, tapi ada embrionya panitia atau pengurus sampah di desa Sumberlor itu sudah berjalan nopo setahun nopo pinter ngaten. Lah kira-kira ini penting buat di desa Sumberlor. Monggo Bapak Ibu sekalian nanti yang memutuskan. Saya hanya memberikan argumen, memberikan keterangan yang kemarin kita hasil dari musyawarah masyarakat desa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin hanya itu saja yang perlu disoroti. Nanti mungkin ada usulan-usulan yang lain, terutama masalah pembiayaan untuk kader-kader kita dan lain sebagainya untuk kegiatan posyandu baik balita, kemudian remaja maupun lansia, dan juga itu penanganan kesehatan khususnya di desa Sumberlor. Juga kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini suasana yang kadang hujan, kadang panas dan lain sebagainya menimbulkan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Di kemarin nembi kula teng Comal mawon mireng kabar akeh sing anak-anak kenang terjangkit demam berdarah. Mudah-mudahan di desa kita yang pertama dengan sosialisasi masalah kebersihan lingkungan, kemudian lain sebagainya, menojono sarang nyamuk terutama demam berdarah. Ini palano di emot sarang-sarang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dilanjutkan pemilihan delegasi yang akan ikut Musrembangdes di kecamatan Musrembangcang. Monggo langsung dipandu dari tim Pak dari monggo. Oke, ini berarti kita milih untuk delegasi untuk perwakilan dari Desa Sumberlor untuk mewakili Musrembangcang ya. Direncanakan bulan awal Januari tahun 2023 perkiraan itu ya. Biasanya unsur dari BPD lembaga satu, terus perempuan satu, itu satu kepala desa berarti nggih. Monggo, berarti tinggal yang satu perempuan berarti Bulura biasanya nggih. Bisa ya? Nggih, Pak Lurah sebenarnya BPD masih berarti nggih. Lebih. Nggih. Nggih, berarti ini langsung dari unsur kepala desa satu, kemudian BPD berarti ketua BPD, dan satu unsur perempuan dari Bicarik katanya. Nggih. Terus? Wong Pak Lurah kok usulannya Bicarik, dene usulannya Bulura kan. Monggo kesepakatan. Oke, namun nggih, monggo. Ya, perlu kami sampaikan untuk pemilihan delegasi yang akan ikut Musrembangcang, yaitu pertama Bapak Kepala Desa Bapak Karso, yang kedua adalah Ketua BPD Bapak Siswanto, dan yang ketiga adalah Ibu Kepala Desa Bapak Ibu Turita. Ibu Turita, terima kasih. Selanjutnya kecak-kecak sih setengah. Selanjutnya adalah acara lain-lain. Mungkin ada waktu 10 menit untuk acara lain untuk Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan sesuatu, untuk memandu maupun dari kecamatan. Monggo. Terima kasih. Monggo. Kalau tidak ada langsung. Saya karena Bapak karo ngenteni bosen mikir tanda di silo. Karo perlu saya sampaikan sedikit tadi permasalahan untuk pemaparan dari Bapak Sedes. Jangan sampai ini nanti kalau tidak saya omongin nanti bisa melebar.
Artinya yang tadi disampaikan oleh Bapak Jarek ini untuk pembangunan di tahun 2023 itu yang tadi sampai yang terakhir itu masalah jalan yang dari tempatnya yang jalan pesantren itu, dari tempatnya Bapak Sumar sampai ke masjid itu itu belum di 2023. Oke. Jadi jangan sampai tadi yang Pak Jarek dipaparkan ini panjenengan kanggo gawe omong karo wong-wong lah mengko bari tekaning nggon lha iki luwih priye kok ora dibangun. Ini hanya tadi belum pas, tadi belum komunikasi ke saya. Jadi perlu saya sampaikan jangan sampai yang masalah tadi khusus jalan yang di tengah samping desa itu belum dilaksanakan. Masalahnya itu jalan pertanian yang insya Allah saya ajukan melalui bisa dari Dewa. Artinya kita ngirit pembangunan yang dananya pakai dana desa, saya untuk yang di desa artinya bisa jalan utama. Untuk yang jalan-jalan di sawah-sawah ini saya masih mencari solusi agar bisa dikerjakan tapi pakai dana aspirasi. Contohnya kayak Wetan Desa bukan dana desa walaupun itu di aspal tapi itu dana aspirasi, okay? Jadi ojo nganti king ora diterangake mongko nek ditakon rapat uli opo kae dalan lor desa sing kulon desa ape digarap dari Pak Jarek. Lah mati aku. Makanya Pak Jarek kalau ada apa-apa komunikasi dulu, Terima kasih. Barangkali ada masukan. Terima kasih Pak Guru, silakan. Miko mana dasar tuh atau do maju Pak Guru karo aku man weruh kepiur aku ndelok mburi. Gimana Pak? Terima kasih, saya mewakili unek-unek dari rekan-rekan PPD. Berdasarkan pengalaman tahun ini 2022, kita merencanakan kemarin di 2021 ternyata tabrak anane karo anane PP 104 sing wis mengatur alokasi masing-masing item sing kaya mau dikandake ketemune BLT 40%, terus ketahanan pangan 20%, COVID 8%, sisanya 32% sing rata-rata pemberdayaan atau yang lain. Yang ingin saya tanyakan, di sini ada tim monitoring dari kecamatan. Umpama tahun depan PP-nya itu tetap sama, otomatis pembangunan nol seperti tahun ini. Paling-paling sih bisa diwujudkan fisik mau 20% nek podo. Yang menjadi unek-unek kami, kira-kira desa ini punya otonomi enggak? Kita lihat nek forume paguyuban kepala desa Bauloso atau yang lain, apa ya ora bisa usulke? Apabila desa itu tidak sama dengan desa yang lain, seperti misalnya kita Sumuk Lor, yang geografisnya sudah kita lihat kali ini pirang-pirang, dalane pirang-pirang. Nek setahun bangun mau 20%, kapan rampungnya? Nah, bisa enggak kita ini melalui forum misalnya paguyuban kepala desa sekabupaten, andekan mengkotol ngarepi PP ini seutuh, ya, bisa diberikan wewenang kepada desa dengan berita acara lampiran dan lain sebagainya yang bisa menguatkan menkira-kira desa kuwi duwe wewenang merencanakan dewi, karena kebutuhan geografinya kita seperti ini. Lah nek ora bisa, mendingan kita usulkan duit dede nggo gawe BLT kabeh bae. Sehingga adem, orang tahu tapi kan adem. Ya, biasanya salah ku nek gebiah podo adem. Ya, bener po nek siji loro dadi salah. Mulane njo nek edan brayan, geblek tapi rembek. Artinya nek salah kabeh. Tapi salah kabeh kae nek kabeh dadi bener.
Ya, lah kalau kita bisa jomen sumber pelosing pembangunan dalan sepirang-pirang pekan TF alur aku jabat rampung ora. Ya. Nah kalau kira-kira tidak bisa, ya, buat apa kita merencanakan Muslim Berdes? Akhirnya tekan tabrakan karo PP yang nanti turun. Tuh. Lah mohon tim monitoring ini punya semacam gambaran yang bisa kami jadikan sebagai patokan untuk menjawab kira-kira besok lamono ya BLT tetap kudu ono bisa menyang ora. Misalnya kudu 40%, nek 2% bisa ora. Kemarin kan ancaman yang muncul di rumor kan nek orang ngenai BLT 40% DD ora bisa dicukup. Nah nek ora rasa cukup ora bangun sih ora masalah. Timbang BLT ora rontok. Ya demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Men sumur pelor nyandak waktune dalan dadi cor kadus 6 bisa dhuwur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi monggo langsung ditanggapi monggo. Terima kasih pada Pak Guru perwakilan dari BPD yang menanyakan kekaitan dana desa. Memang rata-rata saya muter musren, ini adalah hari terakhir mulai hari Senin pagi sore karena musren dijadwal mulai per September dan berakhir 30 Desember. Namun demikian dari tim kecamatan hanya punya waktu minggu yang terakhir karena kemarin banyak kegiatan, jadi hari ini adalah hari yang terakhir. Terima kasih. Kami jelaskan bahwa kegiatan yang dilewati musren memang rata-rata pertanyaan seperti itu. Bahkan saya pernah di kelurahan sampai LPMK-nya bilang aku jelek masyarakat tak perlu usudi. Nah memang Pak, saya sampaikan kami dari tim kecamatan bekerja pakai petunjuk Pak, tidak asal. Mengapa? Apabila kami bekerja tanpa petunjuk nyuwun sewu kita kena masalah. Kedua, dana pun tidak bisa dicairkan. Contoh, untuk tahun ini dana desa itu sudah diatur dari pusat, bahkan dari peraturan bupati mengacu pada atasnya. Untuk dana desa 40% itu minimal, itu wajib. Kurang dari 1% pun tidak bisa diajukan. Jadi buah si malakama serba sulit. Kedua, untuk penanganan ketahanan pangan 20% itu juga wajib dilaksanakan. Itu. Yang ketiga adalah anggaran COVID 8%. Itu juga wajib dianggarkan. Namun untuk COVID walaupun dianggarkan 80%, tapi penarikan dana sesuai dengan kebutuhan, tidak harus dihabiskan. Karena mengingat tahun ini COVID mereda, itu yang tinggal 32%. Itu untuk pemberdayaan, untuk PKK, untuk YEDU, ya memang sulit. Coro Jawane niku sing kuwasa ora ngerti, sing ngerti ora kuwasa. Memang nyata Pak Lurah ngerti butuh ini, tapi sing pusat sing kuwasa ora ngerti Pak Lurah butuh kanggo iki. Niku memang Bapak Ibu sekalian, menurut informasi ini hanya informasi Pak, untuk dana desa tahun depan insya Allah mudah-mudahan tidak seperti tahun ini, insya Allah. Karena
pemerintah sudah melihat kondisi COVID-19 ini yang masih ada, cuman tidak seperti yang kemarin. Semuanya dianggarkan dihandle untuk COVID. Bahkan saya yang namanya TPP tidak dikeluarkan untuk anggaran COVID. Pernah seperti itu, bukan jenengan tok. Saya selaku pegawai TPP tunjangan itu wajib Pak. Orang ditokake dipotong untuk kegiatan COVID. Itu pernah dampak COVID seperti itu. Mudah-mudahan kula nyuwun tulung kali panjenengan warga Sumber Belor, berdoalah dan berdoalah. Mudah-mudahan tahun depan anggaran BLT tidak ada. Mudah-mudahan 40% wis kena separuh nih Pak. Lamun 900 koma kena 400-an Pak. Duit dibagi-bagi. Tekane sing melaske napa? Pamonge. Ora weruh, ora picek. Memang itu karena saya juga mantan di desa, jadi ngertos seluk beluke ngeten. Kedua, aturan-aturan itu insya Allah niku nyuwun sewu, karena kami di kecamatan menangani kaitan pendanaan, pertama dana desa itu memang ada juknis Pak, ono aturane, tidak semudah panjenengan bayangkan. Sapenake mboten wonten. Nek bekerja tidak sesuai juknis, duitnya orang metu sing jelas. Saya pun tidak berani merekomendasikan orang wali ngejo garek Pak Camat. Nanti saya yang tegur itu. Kedua, jenengan jangan mengandalkan duit transferan. Karena dana desa itu kan uang transfer dari pusat. Pertama, ADD juga uang transfer dari APBD kabupaten lewat desa. Yang ketiga adalah nyuwun sewu. Teng mriki wonten yang namanya LKMD dan KPMD. Duduk bareng rembugan karo pemerintah desa. Karena LKMD dan LPMD adalah untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan. Ojo ono pengurusi ono namanya tapi orang ngerti kegiatannya Pak. Karena apa? Karena setiap tahun dari pemerintah provinsi Pak Gubernur memberikan bantuan untuk operasional LPMD itu 5 juta setiap tahun, 5 juta. Namun dari 16 desa yang sudah masuk ke tempat kami baru 5 desa tanggung Pak Agus 5 juta tok. Peluru tapi angel petanggung niku Pak. Bapak Ibu sekalian, nyuwun sewu, panjenengan di Kecamatan Sragi sudah punya dewan Pak. Sari ada dari PKS Pak Eko. Di Siwalan Businata juga ada. Di Kesesi juga ada, Bojong ada. Tunduk menawi jenengan perak kenal dekat jenengan medek kok. Gendenan ojo dewan to nak butuh merek karing mengisor, nak wis dadi kelalen. Jenengan nagih gentekan saling cek indah, saling tukar pikir, saling membantu. Pak Lurah dibantu tolong, jangan Pak Lurah tok sing krusak-krusuk. Mana-mana Pak Lurah ora bagus nar joglete aspirasi proposalnya akeh teng kecamatan niku, tapi al jenengan ikut membantu Pak Lurah insya Allah. Jadi jenengan ampun mengandalkan dana desa, dana ADD karena itu diatur oleh pemerintah. Nggih Pak nggih. Insya Allah untuk tahun depan kaitan dengan dana desa, insya Allah petunjuk teknisnya tidak sama dengan tahun ini. Penggunanya belum jelas Pak, menunggu aturan dari pusat. Mungkin ini untuk lebih jelasnya, waktu masih ada, tolong Pak pendamping, tolong Pak Sandri atau Mas Teguh untuk dijelaskan perkembangan dana desa yang akan datang. Demikian, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada Bu Sekjam dan para staf kecamatan yang kami hormati, Bapak Kepala Desa, Bapak Kapolsek dari Dan Ramil, dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, sekedar menambahi Pak, untuk dana desa untuk tahun 2022 ini memang kita agak kesulitan. Kita sudah membantu semaksimal mungkin untuk penganggarannya. Memang untuk PMK 104 2021 itu memang aturannya sudah harus dilaksanakan. Jangankan untuk kabupaten se-Indonesia aja sudah tidak bisa berubah Pak, karena yang namanya COVID itu sudah bencana nasional. Jadi bagaimana penanganannya itu bisa ditekan seminim mungkin, dan hasilnya lumayan. Akhirnya tahun ini yang namanya COVID agak sedikit mereda, walaupun belum dikatakan hilang. Memang dilema Pak, kalau dana desa tahun 2022, karena pengaturannya sudah sedemikian rupa, hampir 68 kurang lebih 40, 20, 8, 68%. 68% itu penganggarannya sudah tidak bisa untuk bangun, sedangkan 32% itu masih dibagi-bagi. Memang dilema untuk Bapak Kepala Desa, apalagi visi misi beliau di RPJMdes itu banyak sekali. Pada waktu beliau mencalonkan diri, visi misinya seperti apa itu tertuang dalam RPJMdes. Dan kami mewanti-wanti yang namanya pembangunan itu kalau bisa lihat RPJMdes ya Pak, harus itu yang namanya pembangunan itu harus tertuang di dalam RPJMdes, jangan yang tidak ada di RPJMdes, karena sebenarnya kalau tidak tertuang dalam RPJMdes itu tidak bisa dianggarkan. Makanya nanti ketika jenengan kok membuat pembangunan di luar RPJMdes-nya dirubah Pak. Aturannya seperti itu, jangan sampai nanti ketika ada pemeriksaan RPJMdes-nya dibuka ternyata kok ini anggaran ini nggak ada. Nah, kalau bisa dirubah. Mudah-mudahan kami hanya seperti yang Pak Agus tadi bilang, mudah-mudahan tahun depan PMK-nya sih belum turun ya Pak, kemungkinan kalau nggak November atau Desember itu PMK-nya sudah turun. Tapi dengan rumor PLT itu ada kata maksimalnya, jadi kalau ada kata maksimal itu bisa nggak segitu gitu loh Pak. Kalau tahun ini kan minimal, jadi mau nggak mau harus gitu. Tapi kami dengar ini Pak, selentingannya ada kata-kata maksimalnya. Kalau ada kata-kata maksimalnya itu berarti kurang dari itu kita bisa. Seperti tahun 2021 kan seperti itu Pak. Ada kata-kata maksimalnya 2021, jadi desa itu di bawah itu bisa disesuaikan dengan memang kita mencari orang-orang yang benar-benar miskin sekali, itu yang kita bantu. Sedangkan yang mereka yang masih bisa bekerja dan segala macam tidak anggarkan. Itu tahun 2021. Memang tahun 2022 karena 2021 itu COVID lumayan agak tinggi dan akhirnya ada kebutuhan untuk vaksinasi, akhirnya tahun 2022 itu dianggarkan lumayan besar. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa bangun Pak. Kami juga dilema, kami ketemu Pak Kepala Desa itu ngomong, ya Pak, jadi kesulitan untuk bangun gitu loh. Memang susah sekali. Tapi mudah-mudahan ya Pak, tahun 2023 seperti itu. Jadi anggaran untuk COVID sudah nggak ada. Sebenarnya tahun ini juga sebenarnya bisa ya Pak. Seperti yang kami sampaikan kepada desa bahwa dana COVID itu sebenarnya bisa dirubah sesuai dengan PMK 128 bulan Agustus dan juga surat edaran Bupati nomor 1421 bulan 20 September kemarin itu sudah keluar Pak untuk perubahan dana COVID. Jadi dana COVID itu yang tidak dipakai bisa digunakan. Tapi kami juga mendengar bahwa katanya di sini ada kepentingan lain. Dan kepentingan lain itu artinya ingin disilupakan tapi digunakan untuk pembangunan yang lain seperti itu. Itu kalau kita ambil bulan-bulan ini bisa untuk pembangunan di jalan utama atau kalau untuk syarat edaran bupatinya kan ada aturannya Pak.
ya, ada aturannya sudah. Itu untuk ketahanan pangan, pemulihan ekonomi, dan juga kesehatan. Jadi terima kasih Pak sudah diingatkan. Jadi surat edaran bupatinya itu walaupun bisa bangun tapi tidak sekarang PDB, misalnya untuk jalan itu nggak bisa. Bisa untuk jalan tapi jalan yang berhubungan antar dua desa, terus bisa bangun tapi yang ada hubungannya dengan ketahanan pangan atau pemulihan ekonomi, seperti misalnya JOT. JOT bisa dipakai. Terus misalnya untuk irigasi bisa dipakai. Jadi nanti kebijakan Pak Lurah seperti apa, nanti kami tinggal mengikuti. Artinya uang itu tetap akan digunakan oleh Pak Kepala Desa sesuai dengan fungsinya. Seperti itu Pak. Jadi dana COVID ini memang tadinya ada sekitar 8%. 8% itu kalau sini 900 ya kurang lebih 70-an Pak, sekitar 70-an juta. Kalau memang tidak dipakai itu menurut PMK 128 bulan Agustus dan surat edaran Bupati tahun 1421 tahun ini, 20 September tahun ini, itu bisa dirubah ya Pak. Tapi ada poin-poinnya. Kemarin Bu Sekca minta kepada saya untuk surat edaran Bupatinya sudah saya kasih, harus memenuhi 3 kriteria itu. Di luar 3 kriteria itu tidak bisa. Monggo kalau Bapak Kepala Desa mau diselupakan atau seperti apa jadi penggunaan. Kalau yang tahun kemarin itu ada 3 desa di Kecamatan Seragi, kebetulan itu 3 desa dampingan saya, Kelunjukan, Tegalontar dan juga Kebangkerep. Tahun kemarin itu memang ada silpa. Silpanya lumayan sekitar 40, antara 30 sampai 40 juta. Akhirnya untuk bangun di tahun ini, yang silpa tahun 2021 di tahun ini. Nah, tapi tahun kemarin itu tidak ada PMK ataupun surat edaran bupatinya tahun kemarin. Nah, sedangkan tahun ini itu sudah keluar dari bulan Agustus. Monggo kebijakan dari Bapak Kepala Desa seperti apa, juknisnya sudah keluar, mau digunakan untuk perubahan tahun ini bisa, ataupun misalnya jenengan untuk silpa, monggo. Kami hanya sekedar mengingatkan yang namanya pemerintah itu kalau bikin aturan berubah-ubah ya Pak, berubah-ubah. Kita yang di bawah itu selalu kesusahan. Nyun sewu yang terakhir pada kesempatan ini saya menyampaikan itu semua terkait dengan masalah anggaran. Kami dari tim kecamatan sama-sama kita memperdomani aturan yang ada Bapak kita sama-sama kalau di forum seperti ini mungkin ada pencerahan dari beliau tingkat kecamatan Bu Sekcam, dari pendamping yang sedemikian rupa sudah menjelaskan mekanisme aturan, tata cara dan juga anggaran-anggaran itu untuk apa dan bagaimana. Itu selalu aturan dari tingkat atas pun selalu berubah-ubah Mas kita tetap mengikuti apa yang ada aturan. Relnya sudah dibikin, kita tinggal mengawal bareng-bareng, kita awasi bersama penganggaran yang sudah ada. Mohon izin Pak Kades, mungkin untuk rel-rel yang sudah dibikin ini ya dilalui dengan yang sebenarnya. Artinya kalau ada hal-hal yang kurang pas, monggo di tingkat desa bisa ngelempengke jari wong kene kan, meluruskan. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan anggaran ini nanti berdampak dengan pelaksana-pelaksana yang ada. Itu yang bisa saya sampaikan, dan juga tadi saya sampaikan kita kawal bareng-bareng, jangan sampai ada penyelewengan. Itulah yang kita harapkan, karena nanti jangan ada yang berbenturan dengan kita petugas kepolisian. Kata yang jadi nih manakala itu sudah clear, tidak ada masalah sesuai aturan main yang ada, saya kira itu yang kita harapkan bersama. Yang terakhir tadi disebut-sebut sama pendamping, kalau mau demo itu tidak menyelesaikan masalah. Itu bukan pedoman Pegadaian. Pegadaian itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Terus nah, kita ikuti di situ. Tidak harus demo, kita ada perwakilan. Oh, kok kita nih kok kurang beres
lapor kepada BPD, ada pengawas tingkat desa, Pak ini dirembuk tingkat desa, selesai. Kadang-kadang itu salah persepsi lah atau salah pemahaman. Kalau sudah kita pahamkan bareng-bareng, insya Allah tidak ada masalah. Okay? Itu diantaranya himbauan kami yang terakhir, kami dari tugas kepolisian dalam ini terbentuk masuk di dalam tim monitoring di tingkat kecamatan. Tadi disampaikan sekali lagi pendamping untuk demo dan sebagainya tidak akan menyelesaikan masalah. Sekarang kita itu demokratis. Perwakilan matur BPD bisa selesai kan? Gitu? Tidak harus dowo ke sana, tidak menyelesaikan masalah. Manakala rel yang sudah dibikin itu dilalui dengan baik dan benar. Tentunya kan, itu aja yang bisa saya sampaikan tambahan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, selanjutnya adalah menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya sampailah kepada sesi terakhir doa. Untuk doa kami mintakan pada Ustadz Sasbani. Liridu ila bisafati Rasulillah. Al-Fatihah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'tilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una innaka ala darajat wa tubarikhuna bi aswal qayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamati. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa la taj'alna minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa yang telah disampaikan mudah-mudahan musren bandes di Sasmublor pada pagi hari ini, insya Allah apa yang telah kita sepakati bersama dan direncanakan mudah-mudahan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam Muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur nggih. Saged kali gandeng-gandengan lho nggih.